Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dan Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Ibu Hajah Adrianti SE MM Hulu Madan. Dan juga kami hormati Bapak Ariandi Nurmastiana. Yang kami hormati juga Bapak Erdowanto selaku General Manager Operation Engineering and Maintenance PT Krakatau Chandra Energi beserta seluruh staf dari PT Krakatau Chandra Energi. Begitu, selamat menyaksikan. Terkait keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Untuk mari kita saksikan video safety induction PT Krakatau Chandra Energi. Bila mana ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Aturan serta rambu keselamatan kerja. Pengunjung harus menyerahkan kartu identitas di pos security dan menggunakannya dengan badge kunjungan. Tamu wajib memiliki janji dengan karyawan PT KCD dan melaporkan tujuan kedatangannya. Sampaikan selamat datang Bapak Ibu semua dari Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Selamat datang di PT Krakatau Chandra Energi. Sesuai dengan agenda kita pada siang hari ini adalah kunjungan industri dan transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Tegal beserta staf dan juga Bu Agnes yang kemarin dari kegiatan yang lain, bagian ada di Jakarta seperti di Cilegon. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu semua sebagai tamu undangan kami komersial. Jadi kalau urusan kerjasama dan sebagainya itu beliau. Dan sebelah kanan saya ada Pak Reza dan Pak Aziz di bagian operasional yang menjalankan pembangkit dan transmisi distribusi di kawasan industri ini. Dari Juni tahun 76 kami sudah mulai beroperasi. Karena sebenarnya pembangkit listrik yang sekarang itu adalah mensuplai untuk pabrik baja Krakatau Steel, Pak. Dari tahun 76 yang waktu itu memang diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Tapi baru tahun 2023 setelah 70% saham kami diakuisisi oleh tanda asli Ohang Steel Company dari Korea. Kemudian yang ketiga, kami punya perusahaan ACE memiliki visi dan misi yaitu menjadi perusahaan terkemuka untuk energi dan bisnis terkait di Indonesia. Voltage 20 atau 30 kV dan 6 kV dan sampai ke tegangan rendah atau distribution di seluruh Indonesia. Mulai dari ENI Solution yaitu Electrical dan Instrument. Yang tahun kami punya target untuk membangun PLTS sampai hari ini. Yang sekarang sedang ongoing project adalah PLTS ground mounted 4,7 MW. Ditambah kami juga sedang punya rencana membangun PLTS terapung namanya air untuk kota Cilegon. Itu rencana kami akan membangun sampai dengan 32 MW. Kawasan di seluruh Indonesia, karena tadi kami sampaikan bisnis kami berkembang ke seluruh Indonesia, termasuk terkhusus untuk Kabupaten Tegal yang hadir pada siang hari ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pimpinan PT Krakatau Chandra Energi beserta jajaran manajemen yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kami dari Kabupaten Tegal dan dari pihak PT Krakatau Chandra pengawasan standar kualitas dan manajemen industri yang diterapkan oleh perusahaan besar. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat ini Kabupaten Tegal ini dalam hal ini mendorong kami selaku dinas yang bertanggung jawab terhadap urusan kemudian alat listrik dan komponen otomotif. Kemudian Pak Komarus Zaman ini karya manunggal komponen kapal Komarus Zaman, ya bisa diwakili juga Bu Leli Umi Faiza
Itu di PT Navisa Logam pemakai kapal juga Pak. Khusus ada saudara saya di sini, Bapak Haji Baus Nasar, karena ada keseharian yang bersama juga Pak. Yang hormati Kepala Dinas, para pelaku usaha yang sukses luar biasa, IKM Logam khususnya istrikan, seizin pimpinan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Cilegon, Ibu, bagi kami Dinas Perindustrian Kota Cilegon, juga IKM di Kota Cilegon, khususnya IKM Logam, Pak Kabit, apa yang menjadi agenda dari IKM, teman-teman IKM Logam. Sesungguhnya memang kami masih sangat ingin belajar Pak, ya, tapi adanya pengembangan akses pasar dan kemitraan. Nah, ini. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya berdiri untuk mewakili teman-teman IKM Pak. Memang saat ini perusahaan saya bergerak di bidang material listrik, di mana perusahaan saya masuk ke beberapa PLN untuk distribusi Jawa Tengah, distribusi Jawa Bali. Tadi Pak Agus juga sudah sampaikan item apa yang mungkin bisa di-share dengan kita para IKM yang sering disebut itu untuk aksesoris jaringan, aksesoris rumah tangga. Jadi boleh dibilang KTE ini kayak Indonesia Power yang punya pembangkit listrik, tapi juga PLN punya jaringan transmisi dan distribusi, dan juga produk jasa atau di PLN namanya PJB Services. Jika nanti secara detail kita akan ada forum terpisah gitu ya, non formal, nanti mungkin kita kasih kontak person dari tim kami untuk tektokan, oh produknya ini misalkan memang sesuai dengan kebutuhan kami, nanti bisa kita. Saya dari PT Multikon Pengangkatan Industri. Kebetulan kita bergerak di bidang jasa printing Pak. Jadi customer kita itu rata-rata motor listrik. Jadi body motor listrik kita spray di kita gitu. Mungkin yang mau saya tanyakan adalah tadi saya tertarik tentang hidrogen Pak. Jadi kebetulan saya aktifan Pak yang tahun 2020 kena PHK, jadi pabrik tutup. Cuma hidrogen ini udah kita dengar dari tahun 2004 atau 2002 Pak. Buatan mobil hidrogen, tapi memang jangankan di Jepang, di Amerika yang atau Eropa yang sudah banyak mobil hidrogen pun juga setahu kami masih belum pesat, gitu ya. Jadi masih sangat apa namanya? Harap oleh IKM kami ya. Terima kasih Pak atas nama dinas, karena kami dinas hanya bisa memfasilitasi untuk bisa seperti ini Pak. Dan ini pun ya jangan ada keterpaksaan dari Bapak ya. Dari bidang manajemen ini murni karena untuk peningkatan untuk mengakses pasar bagi IKM kami oleh Tegal, yang nantinya juga untuk peningkatan PDLP dan perekonomian Kabupaten Tegal. Mohon maaf dari kami, terima kasih juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kota di Wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan kami, dan mohon izin juga dari manajemen kami, direksi kami tidak bisa hadir untuk mewakili, untuk hadir dan mewakili kami. Atas Migrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dan juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dan juga rekan-rekan dari IKM Logam Kota Cilegon dan juga Kabupaten Tegal yang telah hadir pada sore hari ini, mewakili manajemen PT Krakatau Chandra Energi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Februari 2020. Selalu bersama kami persilakan kepada junjungan kita yang amin. Hadirin yang berbahagia, serta Institut Jawa Tengah Kabupaten Tegal. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan seri kali ini satu masa seremoni petugas pada hari ini yang akan disampaikan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal. Setelah selanjutnya akan disampaikan dari Ketua PT Capitra Mitra Sejati. Begitu dengan sesi presentasi dari PT Capitra Mitra Sejati dan juga pelaku industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Izin untuk memulai kegiatan hari ini kami menyampaikan para pelaku industri kecil menengah IKM logam dari Kabupaten Tegal yang mengikuti kunjungan industri dan pengembangan akses pasar, serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang utama dan pertama, Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini merupakan 38,7% oleh sektor yang ketiga pertanian, sehingga kami dinas yang mengurusi urusan perindustrian dalam hal ini wajib mempertahankan PDRB. Perindustrian merupakan Kabupaten Tegal merupakan aspek strategis karena kami sudah dikenal sebagai lingkungan industri kecil kami itu ada 38 yang senang ya, 38 industri kecil logam yang kami itu sudah merambah Jawa Tengah, konstruksi, tarik, besi, beton, kemudian kendaraan lainnya, uji material kemitraan dari industri kecil menengah kami khususnya yang dalam hal ini produk. Kemudian Bapak Isulhak Ugeriska Mandiri ini produksi hidran dan komponen kapal. Kemudian Bapak MDP Rosadi PT Safa Jaya Elektrik ini aksesoris komponen listrik. Kemudian Mas Asep Miftah Baik Mitra Sejati kepada Bapak Hasriadin selaku Sekretari dari PT Capitra Mitra Sejati kami persilahkan. Transmigrasi dari Tegal cukup panjang. Saya ucapkan selamat datang Bapak bersama tim di PT Capitra Mitra Sejati. Dan selamat datang juga kepada pelaku usaha dari Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentunya kita hari selalu menjaga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala IKM-IKM yang ada di Kabupaten Tegal, dan kita juga tahu bahwa di Tegal juga cukup banyak kalangan kapal. Kita juga punya partner di sana dan kita mengharapkan bahwa hari ini tentunya mudah-mudahan bisa menghasilkan sebuah guna. Kemudian bagi kami juga dia bisa diberikan support kepada Bapak Ibu yang sudah datang pada hari ini. Dan mungkin itu saja, nanti kita lanjut pengenalan lebih dalam lagi terkait dengan kerja Capitra Sejati lewat audio profile. Kemudian berbagai macam potensi yang ada di Kabupaten Tegal. Saat ini kami izin untuk menyampaikan apa sih produk yang kami hasilkan dan apa bidang pekerjaan kami, sehingga nanti dari bapak-bapak ibu-ibu perwakilan IKM tujuan yang dicapai yang diharapkan ke bapak-bapak melakukan perjalanan jauh ke Kabupaten Tegal ini itu 1990. Kami mulai bergerak ke arah perkapalan dan itu masih galangan privat Pak. Jadi hanya untuk perbaikan kapal-kapal milik kami sendirinya, kapal selam semi terapung namanya Odyssey. Itu satu grup dengan kami Pak. Nah itu adalah dulu kami produk kami. Ini adalah salah satu yang terakhir kami produk, yaitu testing bus. Nah ini adalah turbut. Nah ini adalah turbut yang dioperasikan oleh PT Badak Pak. PT Badak LNG waktu itu adalah mesinnya adalah waterjet, dan kami
Lanjut, ini adalah proses. Nah, ini adalah kapal booking kami. Dan ini adalah contoh-contoh kapal bookingnya. Persilakan dari Bapak dan Ibu dan sebagainya ketika ingin diskusi, ketika ingin sharing, bidang mana sih yang yang bisa dimasuki oleh Bapak dan Ibu, karena komponen kapal itu banyak, dari persilakan dari Bapak dan Ibu. Yang pasti adalah dari kami open terkait dengan kerjasama yang harapannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temnya untuk satu kapal itu berapa lama Pak ya? Jadi dari pertama sampai produk jadi itu sudah berapa lama? Terus yang kedua dari sisi material Pak. Jadi sisi material yang dipakai di PT Cipul ini apakah banyak impor atau dari dalam negeri? Nah untuk yang terakhir mungkin isi di dalamnya Pak, karena pembuatan kapal itu yang paling urgent dan yang paling lama terkait dengan pengadaan adalah dari main engine sama sistem navigasinya Pak. Karena main engine itu dia bukan proses pengetesan di tempat. Itu sih. Kalau kerjasama kita sudah beberapa kali. Dua produk Pak, jendela smart pintu sudah DKI Pak, walaupun beberapa bulan kemarin ada salah satu member aja Pak dari RR itu udah sosialisasi Pak. Mungkin kedepannya kita dari KM Logam mau ke dan mengajukan bisnisnya di New Building maupun di River. Kalau New Building memang dari awal semua pasti harus tersertifikasi karena pengecekan kelas. Tapi untuk River karena sifatnya hanya refresh saja. Memang kalau untuk di River itu hal-hal yang disertifikasi, misalnya yang berkaitan dengan mekanik seperti itu, manhole, border itu bisa dikatakan tidak perlu dalam jumlah yang banyak ya. Kalau mungkin dari awal kayak bangunan baru, kalau memang kita sudah tahu bahwa produksi itu dari segi halnya kayak tenaga kerja, biasanya kita tenaga kerja kalau memang dari kelasnya belum ada sertifikat ya sebelum kapal kita bangun kita masuk di material listrik untuk PLN, Jateng, Jabar, Banten, Jawa Bali, Jawa, Madura, Bali. Kita lagi expand juga Pak untuk material listrik di rubber. Saya sudah membeli satu mesin yang 200 ton untuk rubber Pak. Jadi lewat dinas kita bisa kasih di sana ada kompor kita, item-item apa saja yang sudah kita produksikan. Untuk syarat yang di PLN memang kita ada bahasa mungkin kalau di perkapalan. Nah kami kenalkan nih dengan yang Bibi waktu itu, dengan Bibi. Kita punya produk nih, kita butuh produk ini kami kasih Bibi. Nah kami fasilitasi komunikasi antara pihak Bibi dengan pihak panel yang akan menjadi kerjasama itu biasanya seperti itu. Terus kabel kita juga sudah lokal karena banyak sudah kabel-kabelnya gitu Pak yang di kapal ya. Saya juga ingin bertanya Pak, tadi ada beberapa item yang sudah sertifikasi dan sertifikasi gitu ya. Untuk alat pemadam sendiri kalau yang di kapal itu butuh sertifikasi juga ya Pak. Terus sertifikasinya kalau misalnya sertifikasi, apakah sertifikasinya sama kayak tadi dengan alat-alat perapalan atau enggak gitu Pak? Jadi kalau hibran itu sebenarnya galangan juga butuh Pak. Ya, jadi kalau hibran atau kami biasa seperti kapal adalah sistem. Jadi waktu itu adalah pertama kali kami membuat kapal di tahun 2014
bulan Pak. Tapi kita dari EPA